anak nakal akan kita musnahkan. Di Finlandia juga ada loh sekolah khusus anak-anak nakal yang biasa kita sebut family center gitu. Di Inggris, Amerika, Jerman, Prancis, negara-negara maju yang lainnya tuh juga ada sekolah semacam ini. Di Indonesia ada sih, baru-baru ini dibikin kayak gitu, tapi kan melanggar HAM. Kalau ada anak-anak yang nakal terus orang tuanya nggak mau ngurusin, habis itu generasi kita rusak, siapa yang mau tanggung jawab? Tahu nggak, Freddie Mercury itu penganut Zoroastrianisme, penyembah api. Zoroastrianisme itu agama tertua di dunia dari Iran. Menyembah api di sini bukan secara harfiah ya, tapi dihormati sebagai simbol suci kehadiran Tuhan. Gini nyembah api. Kok gak balas gua sih? Ntar mati strek apinya. Iya, ntar dibales kok. Di Kepulauan Fiji, kami punya air mineral yang paling terkenal di dunia. Airnya berasal dari lapisan batu vulkanik tua yang melindungi air dari polusi. Air ini menjadi produk ekspor terbesar Kepulauan Fiji. Murni. Alah, percuma terkenal kalau gak bisa bikin semua penyakit. Nih, baru paten. Air apakah ini? That's so good. Ya dong Bang John, kopi luwak dari Indonesia itu, dari kai musang. Wah, jangan dibuang-buang, itu mahal tahu, puluhan juta 1 kilonya. Wah, sama kayak di Thailand dong kopinya. Dari tai musang juga. Oh, bukan, dari tai gajah. Walaupun putih. Iya, namanya Black Ivory Coffee. Di Brazil ada juga Jaku Coffee. Wih, dari tai apa tuh? Kayak burung jaku, enak banget. Sama mahalnya juga kayak kopi luwak di Indonesia. Wah, ternyata tai enak-enak juga ya. Mahal juga. Benar. Kalau kami di Greenland punya urumi. Dari tai apa? Kopi juga. Kan Greenland nggak punya kopi. Gimana sih? Urumit itu tai burung ptarmigan. Ini bukan kopi, tapi kotoran beku dan mengering yang kita masak pakai daging anjing laut gitu. Enak banget. Wah, mau cicip. Kulit sapi sangat mahal di Italia. Merek-merek seperti Gucci, Prada sering sekali memakai kulit sapi untuk produk mewah mereka. Satu tas dari kulit sapi ini saja harganya 17 sampai 80 juta rupiah. Kulit sapi jadi tas. Mending foto kecil-kecil aja terus digoreng nih. Jadi kerupuk kulit sapi nih. Tas kalian 80 juta. Gua kunyah-kunyah. Di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, kita cuma makan ikan filet di sana. Kita tidak pernah makan kepala ikan karena dinilai kurang estetik. Jadi kepala ikan, insang, perut-perut ikan itu cuma untuk makan hewan atau pupuk saja. Estetik gak bikin kenyang. Bagian ikan yang paling enak itu ya kepalanya nih. Enak banget nih. Pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19, narapidana dan budak di Amerika dipaksa makan lobster karena lobster dianggap sebagai makanan yang sangat menjijikkan, hina, dan rendah karena bentuknya seperti serangga. Mau dong dipaksa makan lobster. Di sini lobster mahal banget. Mau. Abad ke-17 bukan sekarang. Ya. Inggris sesat nih, fix. Tuh, anak monyet tuh. What the Nah, tuh juga anak monyet tuh. Nih, monyet anak monyet nih. Bacot. Excuse me, what do you say? Orang Inggris sesat monyet? Ya sesat. Kan orang lu sendiri yang ngomong. Manusia dari monyet. Lu aja kali, gua mah enggak. Who say that? Charles Darwin no. Masa gak inget? Oh, kan dari Charles Darwin. How about Indonesian, mate? Jual air doang tidak sesat. Terus zikir sambil joget-joget tidak sesat. You know what? I think there is this misunderstanding here. You know, Charles Darwin tidak pernah mengatakan manusia itu dari No. Tapi di buku pelajaran kita kayak gitu. Come on, man. There's totally wrong. Teori yang dikemukakan Darwin sebenarnya mengatakan manusia dan monyet itu memiliki leluhur yang sama jutaan tahun yang lalu. Jadi, bukan manusia berubah dari monyet, tapi kita punya nenek moyang bersama dalam pohon evolusi. Karena adaptasi di lingkungan berbeda selama jutaan tahun, kita jadi seperti sekarang. Itu yang dikemukakan Darwin di teorinya. Dan ini teori, pendapat, bukan fakta. Oh, nggak sesat berarti. Oh, no. Enggak dong. Tapi setelah obrolan ini, setelah I ketemu sama you, I percaya manusia itu dari monyet.
Masih sesat ternyata. Manusia berasal dari monyet, percaya aja. Makanya yang intelek. Gimana maksudnya? Beko. Aku mencium bau kekayaanku mengalir deras di pasar gue teh malah kali ini. 100.000 pasti dapat banyak nih di sini. Buah-buahan ibu, buah-buahan bapak. Ada jagung rebus juga nih, mau nggak? Jagung rebus nih boleh juga. Pak, pesan jagung rebusnya 1 boleh. Nih Pak, 100.000 nih. Kurang. 100.000 kurang, mahal banget sih jagungnya. Ya udah, mumpung gue kaya nih. Nih. Kurang lagi. Aduh. Yaudah nih, 300 nih. Nih. Masih kurang itu. Masih kurang. Aduh, kurang apa sih? Kurang kenceng kipasnya. Kipas lagi. Kipas. Duit ya ini, ya Allah tolong. Duit. Mau beli jagung pakai duit. Duit itu apa ya? Nggak tahu duit. Duit itu alat jual beli. Mau beli jagung nih, tukarnya pakai ini. Apaan duit nih? Aneh. Kita di gue teh malah itu kalau mau belanja pakai jagung. Nih, lu yang aneh. Jangan sembarangan. Jagung di sini tuh sakral, tahu? Menurut mitologi Maya, manusia itu diciptakan dari jagung oleh para dewa. Jagung juga jadi komoditas yang penting banget buat kehidupan di Guatemala. Jadi berharga banget jagung di sini. Buat makan, buat alat tukar seperti uang, bayar pajak juga pakai jagung. Lah terus kalau nggak bisa pakai duit, gua beli jagung rebusnya pakai apa dong? Pakai jagung. Ya Pak, gua nggak punya jagung, punyanya duit. Gini, nanam dulu, terus panen. Habis itu baru sini beli jagung rebus. Aduh, dunia macam mana sih ini? Kami, warga Gabon, mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan. Wah, makasih ya semua udah ngucapin Hari Kemerdekaan Indonesia. Gak enak nih jadi ngerepotin. Kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan Gabon, Bang. 17 Agustus nih. Sama dong kayak Indonesia, berarti tanggal 17 Agustus. Tahunnya tahun berapa merdekanya? 17 Agustus 1960. Masih tuan gua, Salim sini. Iya kakak pertama. Bagus. Di Kamerun 17 Agustus juga hari kemerdekaannya. Tahun 1960. Sama dong. Basic. Gak usah heboh. Gua yang paling tua di sini. Indonesia itu jadi salah satu negara Asia pertama yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Jadi inspirasi banyak negara di Asia dan Afrika kayak negara lu nih. Salim. Iya. Wah, lagi ngomongin hari kemerdekaan ya, seru banget ya. Nggak kayak di Inggris, hari kemerdekaannya nggak ada. Ya iyalah, orang lu jajahnya. Kompak bener. Negara Turki udah nggak ada. Udah musnah. Siapa yang nyerang? Perangnya kapan emangnya? Ya, udah musnah. Tapi bukan karena perang. Karena di tahun 2022 negara Turki sudah resmi mengganti nama negaranya menjadi Turkiye. Lah beda dikit. Tapi kok diganti sih? Karena kami capek. Istirahat dong. Bukan itu. Tapi kami capek aja sama konotasi Turki yang dalam bahasa Inggris itu artinya ayam kalkun. Yang paling parahnya lagi, Turki di dalam bahasa slang gaul orang-orang barat itu artinya bodoh, ya kan? Iya, makanya kita ganti namanya jadi Turkiye. Lagian nama Turkiye lebih mewakili budaya, peradaban, nilai-nilai bangsa Turkiye. Padahal beda dikit doang. Ya biarin. Kalau negara yang kejahatannya ada di mana-mana, pemerintahnya korupsi, terus banyak orang miskin. Nah, nama negara yang cocok buat mewakili keadaan tersebut apa coba? Ya Konoha lah. Cocok juga tuh.